Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. TVR 17 kali ini kita awali dengan informasi dari Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang berharap pembangunan waterfront Sintang dapat meningkatkan geliat pariwisata serta perekonomian masyarakat sekitar. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meresmikan waterfront Sintang. Waterfront Sintang merupakan proyek penataan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan di kawasan Pasar Sungai Durian, Sintang. Dalam pidatonya, Puan Maharani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian proyek ini. Puan berharap pembangunan waterfront Sintang ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang dan memicu geliat pariwisata dengan keindahan alam dan budaya lokal. Jadi ini pas saya lihat waterfront Sintang, bener ya. Ternyata ini keren banget, ini bagus banget waterfront Sintang. Dan tempat nanti masyarakat yang ada di Sintang ini bisa berekreasi, bisa melihat, bisa jalan-jalan, bisa olahraga. Dan ini salah satu hal yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR untuk bisa melakukan penataan kawasan kumuh. Intinya itu. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan, kawasan Sungai Durian sebelumnya merupakan kawasan yang kumuh dan kerap dilanda banjir, mengingat wilayah ini berada di tepi pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Ini dulu ada kumuh di sini, sekarang sudah ditata bagus. Kita terima kasih kepada masyarakat di sini ya, terutama yang punya ruko-ruko di sepanjang sini ya. Awalnya memang ada banyak ini Pak, banyak sedikit perdebatan. Ya, tapi setelah ini jadi justru banyak berterima kasih mereka. Dari Kalimantan Barat, Syahroni dan Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI berharap kepemimpinan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028 ini dapat menjawab berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global serta kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Dunia, sehingga stabilitas perekonomian dalam negeri tetap terjaga. Dalam sidang paripurna hari ini, DPR RI resmi mengesahkan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Setelah sebelumnya Komisi 11 melaksanakan fit and proper test. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara dalam penyampaian laporannya pada sidang paripurna mengatakan, Komisi 11 secara musyawarah dan mufakat menyetujui Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Komisi 11 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Gubernur Bank Indonesia. Setelah mendengarkan masukan, saran, dan pendapat dari seluruh fraksi, rapat internal Komisi 11 DPR RI memutuskan secara musyawarah, mufakat, dan aklamasi menyetujui Saudara Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hattari menilai kepemimpinan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pada periode lalu mampu memuaskan publik, baik dari sektor keuangan maupun moneter. Kolaborasinya baik, tapi kalau tanggung jawab per sektor moneter yang paling bertanggung jawab adalah dia. Yang kemarin yang publik merasakan, tahu bangsa ini merasakan bahwa bangsa ini bertubi-tubi dihantam oleh berbagai permasalahan, terutama COVID. Tapi cadangan devisa kita tidak terkuras, terjaga baik, kawal baik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap pemberian kewarganegaraan terhadap 4 orang olahragawan cabang sepak bola dan juga bola basket ini dapat mempercepat kemajuan olahraga nasional. Namun di sisi lain, DPR RI tetap berharap pemerintah terus melakukan pembinaan kepada generasi muda.
DPR RI melalui sidang paripurna hari ini menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan terhadap 4 orang olahragawan cabang sepak bola dan bola basket. Dalam penyampaian keputusannya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyetujui untuk mengabulkan permohonan pemberian kewarganegaraan terhadap 4 olahragawan, yakni Justin Quincy Hapner, Ivan Jenner, Rafael William Struik, dan Jerome Anthony Bean. Hal tersebut diputuskan setelah melalui persetujuan dalam rapat kerja Komisi 3 dan Komisi 10 bersama mitra kerja terkait. Perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Justin Quincy Hapner, Saudara Ivan Jenner, Saudara Rafael William Struik, dan Saudara Jerome Anthony Bean Jr. sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi. Menyetujui hasil pembahasan Komisi 3 dan 10 untuk diputuskan dalam rapat paripurna. Sehubungan itu kami memintakan persetujuan pada rapat paripurna ini. Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Justin Quincy Hapner, Saudara Ivan Jenner, Saudara Rafael William Struik, dan Saudara Jerome Anthony Bean Jr. dapat disetujui? Terima kasih. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 atlet, 3 orang diantaranya merupakan pemain sepak bola untuk Timnas U20, dan 1 lainnya untuk memperkuat tim nasional bola basket Indonesia. Panji dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, beberapa tahun yang lalu nih mungkin tidak terbayangkan kendaraan listrik akan menjadi alat transportasi primadona bagi masyarakat di Indonesia, menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa. Bantuan teknis ini telah diberikan pemerintah mulai dari kewajiban penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, serta penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai tempat. DPR RI pun mengapresiasi paket insentif berupa pemberian subsidi tersebut yang dinilai sebagai langkah jitu guna menarik minat masyarakat
untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Transisi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai merupakan keniscayaan yang akan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dunia, tanpa terkecuali masyarakat Indonesia. Selain minim buangan emisi karbon, kendaraan listrik juga mereduksi penggunaan energi fosil, terutama jenis bahan bakar minyak. Awal tahun ini jadi momentum Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan menapaki masa depannya untuk menjadi bagian dari kehidupan modern melalui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Semua mata tertuju pada upaya percepatan transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang dimulai dari sepeda motor, di mana pemerintah menargetkan sebanyak 2 juta sepeda motor listrik akan mengaspal di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Langsung tancap gas, pemerintah mengumumkan pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik berlaku mulai 20 Maret 2023. Kebijakan tersebut diambil untuk mendorong percepatan penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. DPR pun mengapresiasi paket insentif berupa pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unitnya. Hal ini dinilai sebagai langkah jitu guna menarik minat masyarakat agar mau beralih menggunakan kendaraan listrik. Memang apapun upaya, ya, stimulus, misalkan stimulus dalam bentuk subsidi, dalam bentuk pengurangan pajak. Misalkan tadi kalau ngurus surat kendaraan bermotornya listrik, itu biayanya hanya 36.000. Total kebutuhannya itu hanya 36.000. Tetapi kalau sudah mass production gitu, kalau sudah skalanya seperti orang jual motor seperti kacang goreng, itu sudah tidak perlu lagi disubsidi. Karena memang proses transisi ini, ya tentu subsidi harus dilakukan, tetapi dengan mekanisme dan cara-cara yang tepat. Harus semata-mata ini adalah sebagai transisi yang harus didukung dengan berbagai cara sehingga menumbuhkan daya minat masyarakat dan pada akhirnya produknya bisa dipergunakan. Kalau produk bisa digunakan, mass production bisa dilakukan, keuntungannya akan lebih meningkat. Dan pada sisi itu saya kira saatnya bisa lebih mandiri gitu ya. Meski insentif tetap harus ada dilakukan karena ini adalah merupakan energi biru, energi yang ramah lingkungan. Dalam rangka menunjang green mobility sebagai upaya mengurangi emisi gas karbon, peningkatan populasi penggunaan kendaraan listrik di tanah air perlu terus dipacu. Guna mencapai sasaran tersebut, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai keuntungan yang bisa didapatkan oleh konsumen dalam penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu langkah penting agar bisa mempercepat era elektrifikasi nasional menuju green mobility dan dalam upaya mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan sektor transportasi. Masyarakat sudah mulai harus diedukasi bahwa penggunaan mobil listrik ini selain bersih, juga efisien, hemat terhadap pengeluaran pribadi. Itu yang harus digelorakan. Sangat baik sekali ya, apalagi di tengah-tengah kita, negara kita ini penghasil emisi karbon tuh sangat besar sekali, terutama dari baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, karena memang transportasi publik kita masih belum terbangun secara terintegrasi. Nah, ini salah satu langkah yang cukup baik bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat beralih kepada kendaraan listrik, terutama kendaraan roda 2. Di sisi lain, DPR juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian baterai bagi kendaraan listrik di seluruh wilayah Indonesia, agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa yang akan datang. Ketersediaan charging station kendaraan listrik dinilai masih sangat terbatas dan belum menjangkau wilayah-wilayah pinggiran kota.
PLN harus secara bertahap membangun charging station agar ketersediaan stasiun pengisian baterai di tengah-tengah masyarakat semakin mudah didapat. Untuk motor sebenarnya tidak memerlukan tempat khusus ya, bisa dicas di rumah asal kapasitasnya kira-kira di atas 2.200 atau sekitar 2.200. Namun perlu kami ingatkan, pengguna motor itu sebagian besarnya justru adalah konsumen listrik dengan daya 2.200 ke bawah. Sehingga tentu saja perlu ada inovasi baru sehingga charging ini bisa dilakukan oleh rumah yang 2.200 ke bawah. Atau ada banyak stasiun-stasiun yang bisa menyediakan charging di tempat-tempat tertentu sehingga bisa mengisi baterai secara masif. Utamanya adalah ketika ini menjadi sesuatu yang beramai-ramai masyarakat konversi kendaraan mereka ke kendaraan listrik, infrastrukturnya harus siap. Jangan sampai di tengah jalan terjadi kemacetan karena mereka kehabisan daripada listriknya gitu. Dan mereka tidak tahu harus mengisi kemana dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Ya jangan tengah jalan macet, dia berhenti dan dia harus dorong-dorong. Nah, itu menjadi suatu sumber kemacetan baru. Perlu dilakukan penguatan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir, sehingga Indonesia mampu menjadi produsen hub kendaraan listrik terkemuka di wilayah ASEAN dan Oseania. Edukasi dan sosialisasi harus terus dijalankan bersama-sama antara pemerintah dengan industri untuk menarik minat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Adanya impres tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diyakini akan menjadi katalis peningkatan produksi kendaraan ramah lingkungan sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam percepatan era elektrifikasi di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat. Puan Maharani melakukan dialog dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani ini menggelar dialog dengan warga lintas etnis di Vihara Tridharma Bumi Raya Kulor di Kota Singkawang. Ribuan warga hadir dalam pertemuan dengan Puan tersebut, masing-masing berasal dari etnis Dayak, Tionghoa, dan juga Melayu. Puan Maharani juga meminta masyarakat Singkawang dan juga sekitarnya untuk selalu menjaga toleransi yang sudah terbangun. Puan Maharani akan terus berupaya memperjuangkan aspirasi dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Simak laporan selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky dari Kalimantan Barat berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Singkawang pemirsa, di mana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melaksanakan kunjungan kerja sebagai Ketua DPR RI ke beberapa titik di Kalimantan Barat, yaitu yang pertama Puan Maharani mengunjungi Sintang, kemudian mengunjungi Kota Pontianak, dan yang terakhir mengunjungi Kota Singkawang, tepat saya melaporkan saat ini pemirsa. Di mana dalam kunjungan ke Kota Singkawang ini, Puan Maharani mengunjungi Vihara Bumi Raya Kulor dengan melakukan juga dialog masyarakat dengan estimasi masyarakat yang hadir di Vihara ini pemirsa sekitar 2.000 orang pemirsa dari berbagai profesi pemirsa, dan tidak ada masyarakat Singkawang saja pemirsa yang hadir dalam kegiatan ini, yaitu turut hadir juga masyarakat dari Sambas dan Bengkayang untuk mengikuti kegiatan dialog masyarakat Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan dalam kunjungannya kali ini pemirsa, Ketua DPR RI didampingi beberapa anggota DPR RI lainnya. Dan dalam sambutannya pemirsa, Puan Maharani menyampaikan kebahagiaannya bisa kembali lagi ke Kota Singkawang karena Puan Maharani menilai Kota Singkawang ini memiliki masyarakat yang ramah-ramah, dan juga menilai Kota Singkawang ini berdasarkan indeks kota toleran pada tahun 2021 menjadi kota paling toleran di Indonesia pemirsa. Dan Puan juga mengingatkan bahwa toleransi yang ada di Kota Singkawang ini wajib untuk terus dipertahankan supaya masyarakat dapat hidup berdampingan dan juga mewujudkan persatuan dan kesatuan di Kota Singkawang ini pemirsa. Dan juga ada beberapa pembangunan-pembangunan di Kota Singkawang ini yang turut didukung oleh Ketua DPR RI, yaitu pembangunan Bandara Singkawang, di mana saat ini Bandara Singkawang tersebut juga sudah dimulai proses pembangunannya dan rencananya akan diresmikan pada tahun 2024. Serta beberapa isu lainnya, yaitu pemirsa pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh yang menjadi aspirasi masyarakat Singkawang, juga Puan Maharani menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pemirsa. Namun pemirsa, tadi juga ada yang menarik saat Puan Maharani melaksanakan dialog dengan masyarakat, yaitu Puan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai profesi, yaitu ada dari ibu rumah tangga, kemudian juga ada dari mahasiswa pemirsa. Di samping itu Puan Maharani juga menyerahkan beberapa bantuan kepada masyarakat Singkawang. Di antaranya ada bantuan bibit padi untuk para petani pemirsa, karena petani pada tahun ini, khususnya petani Singkawang, ini ada gagal panen pemirsa, sehingga bantuan bibit tani ini menjadi penting bagi masyarakat Singkawang. Serta juga Puan Maharani menyerahkan sertifikat tanah PTSL kepada perwakilan masyarakat Singkawang pemirsa. Dan selanjutnya juga ada bantuan kepada BPKS atau Badan Pemadam Kebakaran Swasta, karena pemadam kebakaran ini atau badan ini didirikan secara swadaya oleh masyarakat Singkawang yang ada terletak di pasar-pasar di Singkawang pemirsa. Dan tadi juga dalam sambutannya PJ Wali Kota Singkawang menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Ketua DPR RI ke Kota Singkawang ini, dan ini menjadi sejarah juga bagi Kota Singkawang dikunjungi oleh Ketua DPR RI. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan dari Kota Singkawang. Saya Alfat Rizky dan Bari Ramadana melaporkan untuk TVR Parlemen.
Pemirsa nih selanjutnya apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama dengan rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Uki dan pemirsa, mari kita simak apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Peri Warjio yang terpilih lagi jadi Gubernur Bank Indonesia. Putri Komarudin sampaikan catatan. Dapat Anda lihat pemirsa di layar kaca Anda berikut ini. Ini ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini dan salah satunya menyebutkan Komisi 11 DPR RI yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028 pada Senin 23 Maret 2023 kemarin. Hasil seleksi fit and proper test menyepakati bahwa Peri Warjio kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin memberikan sejumlah catatan terhadap kepemimpinan Gubernur BI ke depan. Sebagai nahkoda otoritas moneter, Gubernur Bank Indonesia tentunya memiliki tugas mitigasi dari dampak rambatan gejolak global guna menjaga ketahanan perekonomian domestik. Mengingat situasi ekonomi global yang masih diselimuti ketidakpastian ini pemirsa, BI tentunya harus terus bersinergi dengan otoritas lain dalam merumuskan bauran kebijakan yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Nah, peran BI juga harus semakin diperkuat melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini disebutkan juga pemirsa, Putri mendorong komitmen Bank Indonesia
untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri yang didorong oleh pemerintah, maksud kami, sebagai upaya untuk menjadi negara maju. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu pada rapat paripurna DPR RI hari ini setujui naturalisasi 3 atlet pesepak bola dan 1 pebasket. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, ada beberapa media yang menyoroti, diantaranya ada dari Detik News, ada dari Antara, yang menyebutkan bahwa rapat paripurna DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, menyetujui permohonan naturalisasi 3 pesepak bola asal Belanda dan 1 pebasket asal Amerika Serikat sebagai warga negara Indonesia pada hari ini. Ketiga pesepak bola yaitu Justin Quincy Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael William Strick. Sedangkan pebasket asal Amerika yaitu Jerome Anthony Bean. Pemirsa, terkait hal ini Puan menyampaikan bahwa DPR RI sebelumnya juga telah membahas proses naturalisasi keempat atlet tersebut melalui rapat Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Nah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi pada 14 Maret 2023 lalu. Dan hasilnya menyetujui untuk pembahasan Komisi 3 dan 10 ini untuk diputuskan dalam tingkat 2 di rapat paripurna tadi. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama terkait Bapak Peri Warjio yang terpilih lagi jadi Gubernur Bank Indonesia. Putri Komarudin sampaikan catatan, serta rapat paripurna DPR RI yang setujui naturalisasi 3 atlet pesepak bola dan juga 1 pebasket. Kembali ke rekan Uki. Ya, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Suki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.